Menyambung pertanyaan saya yang menggantung tadi kepada Pak Susno Doaji. Pak Susno, tadi Anda katakan ada upaya penghambatan penyidikan, penutup-penutupan begitu. Tapi kalau mereka ini melakukan ini atas dasar perintah dari atasannya, padahal itu melanggar hukum, ini seperti apa kemudian penindakannya? Tentunya penyidik tidak akan begitu saja percaya dengan bahwa itu perintah ya. Hmm, Maka akan dilihat perintahnya bagaimana dan bagaimana daripada kondisinya ya. Apakah si penerima perintah yang merusak barang bukti atau ya. yang merusak TKP itu masih bisa untuk menghindar daripada perintah tersebut. Tapi kalau keadaan perintah itu sudah sedemikian rupa situasinya, sehingga dia tidak bisa menghindar lagi, maka ini betul-betul perintah dan ini akan membuat sangat-sangat ringan daripada si pelaku. Kalau itu pidana, tetap juga yang memutuskan ini akan bebas dari hukuman atau tidak, ini adalah majelis hakim di dalam Hmm, persidangan. hmm, Nah, terkait dengan kode etik juga demikian. Bukan berarti yang bersangkutan tidak disidang kode etik, tetap disidang kode etik, tetapi sanksi kode etiknya tergantung hasil sidang kode etik dengan melihat situasi saat memberikan perintah dan siapa yang memberikan perintah. hmm, Apakah perintah itu diberikan oleh seorang brigadir kepada Barada atau seorang jenderal langsung hmm. kepada seorang Barada. Demikian jauh jenjangnya, demikian kuat, demikian hebat si pemberi perintah itu, kekuasaannya sedemikian rupa Ya. sehingga dia tidak bisa mengelak. Ini pertimbangan yang sangat-sangat spesifik gitu. Hmm. Nah, untuk nasib-nasib mereka yang kemudian katakanlah mereka terbukti diperintah begitu. Nasib mereka untuk di karir kepolisiannya kan seperti apa? Mati di situ saja atau masih ada pertimbangan lain? Tergantung dengan tingkat kesalahannya. Ada yang misalnya dia misalnya seorang reserse menduduki jabatan fungsional, misalnya apakah dia kepala satuan, kepala eh, apa namanya kepala unit, Hmm. bisa saja kalau dia hanya disidang kode etik, pelanggarannya ringan, bukan pidana, dia hanya dicopot dari jabatan, mungkin non job selama berapa lama, atau penundaan kenaikan pangkat selama berapa lama, atau penundaan untuk tidak boleh mengikuti pendidikan berapa lama. Ya. Hmm. Tetapi itu menjadi catatan di dalam buku konditenya. Hmm. Setiap akan ada pemberian sidang, pemberian jabatan atau kenaikan pangkat dan sebagainya, itu menjadi catatan khusus gitu. Baik, Pak Susno, dari 31 orang anggota polisi yang diduga melanggar kode etik ini kan terdiri dari beberapa satuan begitu ya, ada dari Polda, dari Ya, Propam, dari Bareskrim. Apakah mereka ini merupakan bagian dari salah satu bentuk satuan khusus yang mungkin ada di bawah perintah dari Irjen Pol Verdi Sambo misalnya? saya lihat tidak ya. Mereka itu apakah dia juga, tapi yang jelas yang sudah pasti bahwa mereka adalah struktural di dalam fungsi organisasi mereka masing-masing. Misalnya orang Propam. Nah, Hmm. dia jelas sekaligus anak buah langsung dari Pak Pridi Sambo. Apakah dia di Propos, apakah dia di Paminal atau di bagian yang lain. Jadi Pak Pridi Sambo juga atasan langsung dia. Nah, Hmm. demikian juga yang berada di Polda Metro, dia atasannya langsung misalnya Polres Jakarta Selatan di bawah Kapolres Jakarta Selatan. Hmm. Maka penyelesaian kode etiknya itu dikembalikan kepada Propam. Dan Hmm. sekarang Kadif Propamnya sudah baru. Karena sidang kode etik itu ada di Propam ya. Ya. Oke, Pak Susno, jika kemudian ada hal-hal seperti ini yang terjadi di tubuh kepolisian, mereka diperintahkan untuk melanggar hukum oleh atasannya, lalu mereka sebenarnya ingin menolak, kemana mereka harusnya bisa mengadukan hal ini? Kalau masih ada kesempatan ya, makanya akan dilihat situasinya. Ah. Ada kesempatan enggak dia untuk menolak perintah itu? Misalnya, ada seseorang diperintah, dia belum hadir di tempat itu, dia by phone aja diperintah, coba kamu datang ke sini Ya. untuk menembak si A gitu kan. Kan Hmm. masih jarak jauh kan. Masih ada waktu untuk dia berpikir, ada waktu dia untuk lepas dari perintah itu dengan cara melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi.
Nah, tetapi kalau dia situasinya sudah berada di situ, berhadapan dengan si pemberi perintah, kamu tembak dia. Kalau kamu tidak mau menembak, maka kamu yang akan saya tembak. Hmm. Nah, ini kan demikian genting situasinya. Apalagi perintah itu dari pangkat yang jauh jaraknya dengan dia, dan dia bekerja pada yang bersangkutan, pada struktur organik yang bersangkutan, ini sulit untuk mengelak. Ya, apalagi pangkat yang rendah menghadapi jarang-jarang ketemu pangkat yang rendah ketemu bintang gitu misalnya, Ya. atau ketemu kombes saja, ini jarang. Hmm. Sudah berhadapan, kemudian perintah disertai ancaman, kalau Anda tidak mau melakukan ini, maka Anda akan saya sikat habis. Kan Nah, takut ya. itu mungkin yang dialami oleh Baradae. Kalau menurut pengakuannya ia diperintah oleh atasannya. Jika seperti itu kondisinya, ia tidak bisa mengelak, apakah kemudian Baradae ini katakanlah bisa lepas dari hukuman pidana atau memang tetap harus ada hukuman pidana yang ia jalani? Soal itu nanti sangat tergantung bukti-bukti lain, alat bukti lain bersesuaian atau tidak dengan keterangan bahwa saya mendapat perintah tidak bisa mengelak. Nah, tapi tetap ini lewat pengadilan. Apakah nanti kesalahan dia akan lepas dengan pasal 51 KUHP kalau tidak salah. Pasal 51 itu adalah perintah jabatan ya, perintah dinas gitu. Perintah atasan langsung, tidak bisa mengelak dia. Maka ini hakim yang akan memutus. Tidak Oke. bisa penyidik misalnya ini dikecualikan, kita sisihkan, tidak kita sidangkan, tidak bisa. Tetap hakim yang memutus, dan pengacara lah di sini sangat penting itu fungsinya untuk Oke. memberikan keyakinan pada hakim bahwa yang bersangkutan tidak bisa menghindar sama sekali. Kalau dia menghindar maka dia yang akan mati. Baik. Nah, ini bisa masuk pasal 51 ya. Pak Susno, pertanyaan terakhir mungkin yang masih menjadi ganjalan di benak publik bahwa kemarin ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak disebutkan mengenai motifnya. Nah ini kenapa kira-kira kemudian pihak kepolisian memutuskan untuk tidak membuka motifnya kepada publik? Untuk motif mungkin belum terlalu matang karena kan si Baradae membuka semua peristiwa ini, mencabut pengakuan awal kan baru. Sehingga dengan pengakuan Baradae, dia minta menjadi justice kolaborator, dia buka cerita apa adanya, bukan dia sendiri yang melakukan. Nah, ada pelaku lain yang justru menjadi dalangnya, maka penyidik tentunya cepat-cepat memberita acara dan cepat-cepat menentukan tersangka. Di dalam kasus pembunuhan 338 KUHP maupun 340 KUHP pembunuhan berencana, motif bukanlah menjadi unsur dari pasal itu. Artinya tanpa diketahui motif pun, yang penting dia telah mencabut atau melayang atau membunuh orang lain, mencabut nyawa orang lain, dia sudah bisa dihukum. Tapi kalau ada motif, ini perlu juga untuk mengetahui duduk perkara ini secara jelas dan juga menjadi bahan pertimbangan hakim di depan persidangan untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang akan diberikan kepada si pelaku. Baik. Terima kasih Pak Susno Duaji. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini, apakah ada tersangka baru dan juga apakah kemudian motifnya akan dibuka. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Selamat siang para pemirsa.